Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'alar rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi'adati asraril Qur'an, amma ba'd. Yang saya hormati penasehat dan juga pembina Masjid Jamaatin, hadir Pak Muslim. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Jamaatin, yang kami hormati Bapak WRT, hadir Pak RT 1, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jamaatin yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti pengajian tafsir Al-Quran yang saat ini kita sudah memasuki ayat 9 dari surat Al-Baqarah. Pengajian tafsir Al-Quran ayat 1 sampai 8 surat Al-Baqarah, dengan juga bisa mengakses ke channel YouTube. Di situ dicari UST Tafrikan Marzuki, nanti akan muncul semua rekaman video dan pengajian tafsir Al-Quran mulai dari ayat 1 sampai 8. Mungkin sambil jelang tidur atau apa, pengen mengulang kembali, bisa didengarkan, karena materi yang kita sampaikan tidak terlalu menggebu-gebu, jadi kalau untuk pengantar tidur cocok. Amin Allahumma. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak sekalian yang saya hormati, baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ayat 9 ini juga melanjutkan dari ayat sebelumnya, yang di situ menggambarkan bagaimana ciri orang-orang munafik, yaitu di kalangan orang-orang Yahudi dan tokoh munafik pada masa kafir Quraisy dulu, yang penolanya bernama Ubay bin Salul. Itu digambarkan sedemikian rupa, termasuk di dalam ayat ke-9 surat Al-Baqarah ini. Di dalam ayat yukhadi'una Allaha walladzina amanu, kata yukhadi'una itu memiliki kata dasar al-khad'u. Al-khad'u itu menipu, tetapi oleh seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Sa'labi, itu
disamakan pengertiannya dengan al-fasadu. Al-fasadu pengertiannya adalah kerusakan. Jadi di dalam kata menipu itu terkandung di dalamnya kata al-fasadu atau kerusakan. Ini menurut Imam Sa'labi, seorang ulama ahli tafsir abad ke-5 Hijriah. Kemudian ada juga pendapat yang lain mengatakan al-khad'u itu memiliki makna juga al-ikhfa'u. Al-ikhfa'u itu menyamarkan atau menyembunyikan. Jadi di dalam kata al-khad'u atau al-khid'u itu terkandung di dalamnya menyembunyikan atau menyamarkan sesuatu. Ini pendapat yang lain. Menurut Abdurrahman bin Zaid, maksud dari ayat ini yaitu orang-orang munafik yang telah disampaikan pada ayat sebelumnya itu adalah orang-orang yang menipu Allah dan Rasul-Nya, juga menipu orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Nah, caranya mereka menipu itu bagaimana? Mereka menampakkan kepura-puraan mereka di dalam beriman. Jadi di dalam tampilan lahirnya dia itu menggambarkan dirinya sebagai sosok yang beriman, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Lalu dalam kalimat wa ma yakhda'una illa anfusahum, yang berarti mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Di situ kalau dalam pengertian grammar tata bahasanya itu namanya nafi isbat. Jadi wa ma yakhda'una, ma di sini biasanya ma di dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu. Tetapi karena di sini termasuk ma adalah manafi, itu diberi makna tidak. Wa ma yakhda'una, dan mereka semua itu tidak menipu illa anfusahum, kecuali menipu dirinya sendiri. Itu namanya struktur nafi isbat. Sama seperti dalam la ilaha illallah, itu nafi kemudian isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan, kemudian illallah. Nah, itu penetapannya di situ. Namanya nafi isbat. Nah, padahal mereka itu sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. Karena mereka menipu dirinya sendiri, maka yang akan tertimpa akibat-akibatnya, akibat-akibat dari menipunya itu ya mereka sendiri. Jadi dari apa yang dia lakukan, maka resiko dan sesuatu yang akan berdampak itu akan mengenai dirinya sendiri. Lah, apa akibat dari menipu karena kepura-puraan itu tadi? Apa akibat buruk yang akan didapatkan ketika mereka kalangan kaum munafik itu menipu dirinya sendiri? Yaitu dia mendapatkan kerugian dunia maupun akhirat. Jadi di balik kepura-puraan kemunafikan itu yang akan dirasakan adalah kerugian dunia dan akhirat. Nah, wujud kerugiannya itu seperti apa? Antara lain adalah hilangnya kebahagiaan hidup. Jadi merasa bahwa di dalam kita hidup itu jauh dari rasa keterangan kebahagiaan. Kemudian kita merasakan kesulitan
hidup, musibah, dan ketidaktenangan yang ada dalam hati. Itu akibat itu tadi, kepura-puraan. Jadi ada rasa was-was yang terus membayang-bayangi dalam hidup. Itu akibat-akibat yang terjadi. Kemudian juga kita akan menjadi budak dunia. Budak dunia itu artinya bahwa kehidupan kita ini didominasi oleh satu keinginan yang terus-menerus tanpa ada ujungnya, akan keinginan-keinginan duniawi, sampai harus mengorbankan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mestinya harus dijunjung tinggi. Caranya sampai ngasroh lah caranya. Nah ini kita akan dihinggapi oleh satu keadaan di mana kita itu menjadi budak dunia, yang semua itu nantinya tentu akan membawa kita kepada kesengsaraan dalam hidup. Kemudian kita juga akan terjebak dalam satu keadaan di mana kita itu mudah sekali melakukan tindakan-tindakan keji. Jadi ini akibat dari sikap kemunafikan tadi itu ternyata memberi dampak-dampak yang terus berlanjut. Jadi dampak itu tadi mengenai dirinya sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah sangat mudah sekali melakukan satu tindakan-tindakan keji, mudah membuat satu kerok. Kerok itu sesuatu yang bikin kisruh lah intinya begitu. Kemudian juga kita melupakan akan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kita sudah larut dalam berbagai keinginan-keinginan yang mendominasi dalam diri kita itu. Jadi akibat-akibat buruk yang akan mengenai orang-orang yang memiliki ciri kemunafikan tadi itu adalah berbagai bentuk-bentuk yang nantinya akan membawa kesengsaraan dan kerugian dia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk kita cermati, karena ini bagian dari satu keadaan yang bisa jadi melanda dari seluruh masyarakat yang ada. Karena itu penting. Ada satu pepatah Arab mengatakan, man khoda'a mal la yuhda'u fa innama yahda'u nafsahu. Barang siapa yang menipu orang yang tidak pernah menipu, maka dia menipu dirinya sendiri. Barang siapa yang menipu orang yang tidak pernah menipu, maka dia itu menipu dirinya sendiri. Ini pepatah. Ini matching dengan tadi itu, bahwa sesungguhnya ketika dia menipu Allah, orang-orang yang beriman, menipu Rasul, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Lalu kemudian kata wa ma yas'urun, sedang mereka tidak sadar. Maksudnya bahwa orang-orang munafik itu di dalam melakukan tipuan-tipuannya itu sama sekali tidak disadari. Tidak disadari bahwa tipuan-tipuannya itu nanti sesungguhnya akan berakibat bagi dirinya sendiri. Karena dia sudah kadung ketungkul, terlena dengan keinginan-keinginan ambisi yang tinggi, lalu kemudian dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan sampai harus menipu sana sini itu nantinya akan berdampak bagi diri saya sendiri. Dan mereka merasa berhasil mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman, padahal pada hakikatnya
dia itu justru akan mencelakai dirinya sendiri di akhirat nanti. Jadi ayat ini menerangkan orang-orang munafik yang sudah disebutkan di awal-awal sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi, ya, kemudian juga tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya, yang sedemikian rupa, dan dia merasa bahwa berhasil mengelabui Allah dan orang yang beriman, berhasil mengelabui Rasul, tapi sebenarnya dia itu justru akan mencelakai dirinya sendiri di akhirat. Di dalam tafsir Jalalain, ya, upaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman itu dilakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara pura-pura iman dan menyembunyikan kekafiran. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi diri mereka sendiri dari hukum-hukum duniawi. Maksudnya dia itu pengen menyembunyikan keburukan-keburukan dari pandangan umum, dan juga melindungi diri dari hukum-hukum yang berlaku di dunia. Jadi kalau dia berupaya supaya dia terbebas, terhindar dari pandangan buruk, ya, secara umum, sehingga akhirnya dia harus melakukan upaya menipu tadi itu dengan mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal nanti di dunia ini pula rahasia yang dia tutupi, kepura-puraan yang dia lakukan itu juga akan dibuka oleh Allah SWT, dan nanti juga di akhirat akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi bahwa jangan dikira dengan mengelabuhi dan juga menyembunyikan kepura-puraannya itu, kemunafikannya itu kemudian terbebas di kehidupan dunia. Enggak, satu ketika Allah tetap akan membuka rahasia itu, dan satu ketika akan juga terbuka. Itu di dunia. Kalau di akhirat sudah barang tentu akan mendapatkan satu balasan yang setimpal. Jadi mereka itu tidak mau insaf, meskipun tipu dayanya itu akan mengenai dirinya sendiri. Ini di dalam tafsir Jalalain lebih pada menegaskan pada tipu daya yang dilakukan itu sesungguhnya akan mengenai dia, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun mereka itu merasa, wah di dunia aman, tapi satu titik tertentu, satu saat oleh Allah tetap akan dibuka. Kemudian juga menurut tafsir Imam Baidawi menyatakan tujuan orang-orang munafik itu menipu di dalam ayat ini itu tidak lain adalah mereka hanya untuk mendapatkan manfaat duniawi dan terhindar dari hukuman-hukuman. Maksudnya manfaat duniawi itu ya mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Nah, ini titik fokusnya adalah mengambil manfaat meskipun dengan cara menipu. Tetapi kebohongan akan terungkap dan sudah barang tentu akan ditanggung akibatnya. Nah, harapan dari mereka orang-orang munafik itu tidak lain adalah dirinya ingin selamat dari akibat buruknya, tapi ingin mendapatkan fasilitas kemuliaan seperti orang beriman. Jadi orang munafik yang dia pura-pura beriman tapi sesungguhnya dia itu kafir, itu dia pengen selamat dari akibat buruk. Ketika dia menyatakan jujur saya kafir, pasti mendapatkan
mendapatkan satu tentangan, mendapatkan satu akibat buruk. Makanya dia kemudian menyatakan diri beriman, tapi sesungguhnya kafir. Lah, ketika dia menyatakan dirinya beriman, harapannya bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang beriman. Tapi semua itu tidak akan terjadi. Nah, itu adalah bagian dari ciri-ciri munafik. Profesor Dr. Hamka menegaskan bahwa menipu Allah dan orang-orang beriman itu artinya mereka kaum munafik itu berlagak manis, berlagak jujur, pura-pura ya, fasih di dalam menyampaikan satu ungkapan, tapi sesungguhnya dia itu tidak mempercayai apa yang dia ucapkan sendiri. Makanya sekarang ini kan lagi rame perang antara Iran dan Israel. Jadi yang satu menyatakan dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan sebagainya, tapi ternyata juga dia melakukan satu pembantaian. Ketika kemarin sudah ada kesepakatan gencatan senjata, tapi ternyata Gaza masih tetap diserang. Itu adalah bagian dari ciri orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang dulu dalam Al-Quran sudah dinas di sana. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya mereka merasa berhasil bisa mengelabui, tapi sesungguhnya apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan itu justru akan merugikan diri mereka sendiri. Lah, karena itulah maka sikap pura-pura itu tidak akan membuat Allah tertipu. Walaupun mungkin ada sebagian orang-orang yang beriman dengan kemampuan mereka di dalam berorasi, menyampaikan satu pidato, sambutan dan sebagainya ya, menyampaikan konferensi pers dan sebagainya, itu sebagian orang-orang yang beriman mungkin bisa saja tertipu, tapi itu nanti bersifat sementara. Satu ketika tetap kedoknya pun akan terbuka, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti semuanya akan terbuka. Nah, apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya sama seperti memberi jalan kematian bagi dirinya sendiri. Jadi seperti menggali lubang kubur bagi dirinya sendiri. Meminumi dirinya sendiri dengan air kebinasaan yang akan menjerumuskan dia. Jadi itulah beberapa hal yang menjadi ciri-ciri orang-orang munafik yang memang dilandasi dari sejarah ketika orang-orang Yahudi pada saat itu ya seolah-olah mengakui Rasul, mengimani agama Muhammad, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah pura-pura. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207, ini ya nanti akan kita bahas juga, tapi ini agak relevan. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa alatul hisab. Dan di antara manusia itu ada yang pembicaraan tentang kehidupan dunia sangat mengagumkan engkau Muhammad. Jadi Allah sudah memberikan tahu kepada Nabi bahwa di antara manusia itu ada orang-orang itu yang luar biasa mengagumkan kepadamu Muhammad bicara tentang urusan dunia. Tetapi sesungguhnya dia bersaksi bahwa hatinya itu beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya dia itu tidaklah beriman, dan bahkan
dia itu adalah penentang yang sangat keras. Jadi satu ketika itu ada orangnya di kalangan manusia itu sebagian yang dia betul-betul sangat luar biasa di dalam menyampaikan, menarasikan berbagai ungkapan-ungkapannya sampai membuat terlena banyak orang. Tapi sesungguhnya dia tidaklah beriman, tetapi dia adalah justru penentang paling keras. Nah, di dalam sejarah perjuangan kita itu dulu pernah ada namanya Snok Horgonye. Ya. Snok Horgonye itu di abad 19 itu ketika terjadi perang Aceh, Belanda tidak mampu menyelami adat istiadat, tradisi, dan situasi kondisi masyarakat Aceh yang sangat islami. Sehingga dia mengirimkan seseorang yang tahu tentang Islam. Dia Islamolog, tapi dia bukan beragama Islam pura-pura. Sebagian mengatakan Snok Horgonye adalah orang orientalis karena memang dia masuk dan mempelajari Islam itu dalam rangka misi, bukan dalam rangka sebuah keyakinan yang menjadi pedoman hidup, bukan. Dia membawa misi yang tidak lain adalah dia ingin meneliti. Nah, karena dengan dia itu masuk dalam Islam, lalu kemudian dia juga mempelajari Islam, maka dia mudah memasuki komunitas Muslim masyarakat Aceh, sehingga bisa berdiskusi. Bahkan dia menjadi tokoh, ya. Dia menganggap dirinya atau bahkan sebagian orang menganggap sebagai seorang ulama di situ. Makanya ada yang menggelari nama Snok Horgonye itu dengan Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Nah, tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu hanya dalam rangka meneliti masyarakat Aceh dan mencari kelemahan-kelemahan yang kemudian dilaporkan kepada kolonial Belanda. Sehingga akhirnya bisa menaklukkan masyarakat Aceh ini, itu juga termasuk bagian dari ini. Dia merasa bahwa dia merasa berhasil mengelabui itu. Tetapi tentu semua itu terbongkar. Nah, ini hal-hal yang sangat penting. Di dalam ayat yang lain juga banyak diterangkan dalam Al-Quran, bagian dari ciri munafik itu, di samping menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman tadi, ciri munafik itu seperti dalam surat Al-Munafikun ayat 1, itu antara yang pertama adalah dusta. Qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin. Mereka orang-orang munafik itu berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah juga mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Ini pernyataan dia, orang-orang munafik itu. Tapi sesungguhnya Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu berdusta. Oh, kalau bicara ini kencang dia. Oh, bahwa engkau Muhammad adalah memang utusan Allah dan Allah juga tahu bahwa engkau adalah utusannya. Jadi sangat meyakinkan sekali ucapannya, tetapi ternyata Allah Maha tahu orang-orang munafik itu hanya bicara. Lalu kemudian salah satu ciri yang mungkin juga menghinggapi sebagian besar kaum muslimin, ya, kemunafikan itu antara lain idza qamu ila sholati qamu usala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Apabila berdiri untuk sholat, mereka berdiri untuk sholat, maka mereka itu melakukannya dengan malas karena mereka bermaksud untuk riak di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ciri yang lain dari munafik
munafik itu memang derajatnya tidak sebesar yang tadi itu. Antara lain adalah bahwa kita sedikit dalam mengingat Allah, dan wujud lahir sedikit mengingat Allah itu bagaimana? Kalau kita sholat itu males banget, males sekali. Tetapi kalau pas di hadapan banyak manusia semangat sekali. Nah, itu artinya itu bagian dari ciri munafik meskipun derajatnya berbeda. Lalu kemudian juga munafik itu mengajak kemungkaran sebagaimana surat At-Taubah ayat 67, al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki maupun perempuan satu sama lain itu sama saja. Jadi orang munafik baik laki maupun perempuan itu sama saja. Mereka cirinya menyuruh berbuat mungkar dan mencegah dari perbuatan yang baik. Kudune kan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah amar mungkar nahi ma'ruf. Nah ini juga termasuk bagian dari ciri munafik dalam Al-Quran. Kemudian juga suka mencela orang yang berbuat baik. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu suka mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela. Nyumbang kok cuma Rp20, nyumbang cuma Rp50. Nah ini, itu maksudnya suka mencela, menjatuhkan, merendahkan ya. Nah ini juga termasuk bagian dari ciri munafik. Ini beberapa ciri yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ada satu hal yang juga sangat penting, ciri munafik yang ada di dalam hadis ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Sungguh yang paling aku takutkan kepada kalian, ini ucapan Nabi, yaitu sungguh yang paling aku takutkan kepada kalian sepeninggalku adalah orang-orang munafik yang pintar sekali bicara. Nah ini memang ya kita perlu mohon perlindungan pada Allah supaya kita terhindar dari ciri-ciri orang munafik. Amin Allahumma amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, memang akar sejarah dari kemunafikan itu digali dari pada saat Rasulullah SAW itu ketika berdakwah kemudian ternyata muncul reaksi orang-orang itu, dan kemudian muncullah ayat yang menggambarkan ciri-ciri munafik sembilan rupa, dan itu kemudian bisa ditarik sampai ke kondisi saat ini. Karena itu ciri-ciri yang terjadi pada masa lalu itu kontekstual dengan kondisi yang ada sekarang. Karena itu kita tentu berharap terhindar dari sifat-sifat tersebut. Amin ya robbal alamin. Sudah 30 menit, mari kita akhiri seperti biasa dengan membaca sholawat Yasin. Shollu ala Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafidhna kulal Qur'an jawidna qalqal lisan fahimna haqal bayan sabbitnahu fil janan ba'idna minasy syaitan
قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita dan keluarga. Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima yang beri ya untuk acara sedih kita tenggune Radika koperasi aku itu dapat anu kok saya kan dengan gawe direktur yang buatan kula mboten mangan saya enggak datang saya kan kurus di kopi aku lagi makan itu Dawi itu nembe mau sonten begitu direktur Dawi itu lagi makan asisten dua nih ya sallallahu wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahim
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Kamu semakin saya